Ratusan rumah di wilayah Pasar Minggu dan Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi kurang lebih 90 cm. Petugas menggunakan perahu karet membantu evakuasi warga, termasuk menjemput dan mengantar anak-anak sekolah agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar. Gubernur Jakarta Pramono Anung terus berupaya atasi banjir. Tahun ini, rencananya 9 waduk akan didirikan untuk mengatasi banjir. Saya menjadi gubernur, salah satu perhatian utama adalah banjir. Dan sekarang ini ada yang seperti ini kurang lebih kita bangun berapa jumlahnya Bu Ika? Di timur 5, jadi ada 8. Kenapa ini kami lakukan? Karena ini betul-betul secara langsung mengatasi persoalan genangan air yang ada di tempat-tempat yang seperti ini. Salah satu waduk yang sudah berdiri adalah Waduk Batu Licin di Cilangkap. Waduk ini mampu menampung 92.000 kubik air dengan kedalaman 6 meter. Harapannya, waduk ini bisa mencegah banjir 1 hujan deras mengguyur kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah rumah warga di Desa Kertajaya, Pandeglang, Banten rusak diterjang banjir. Bahkan 1 unit mobil nyaris hanyut terbawa arus banjir. Sementara Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, belasan rumah warga terendam banjir. Banjir juga merendam jalan desa akibat rembesan air sawah. Oh, kejebak. Cari Cibayoni amprekan ya. Ya Allah. Wadim. Cicing. Belah panik. Oh, kejebak. Terjangan arus deras melanda Kampung Cibayoni, Desa Kertajaya, Sumur, Pandeglang, Banten. Sejumlah warga panik saat melihat sebuah mobil yang nyaris hanyut terbawa arus deras. Mereka berteriak meminta warga sekitar mencari tempat yang lebih aman. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih ini menerjang rumah warga. Akibat banjir ini, sejumlah perabotan rumah rusak. Banjir terjadi akibat diguyur hujan lebat hingga menyebabkan sejumlah sungai meluap, hingga meluap ke permukiman. Air setinggi 40 cm merendam 13 rumah di Dusun Balong, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tak hanya rumah, banjir juga merendam 2,5 hektar areal persawahan dan jalan desa. Banjir di awal tahun 2026 ini disebabkan oleh rembesan air sawah di Desa Banyulegi. Sejak tanggul sungai dibangun dan jalan desa dicor, sudah lama tidak terjadi banjir. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi banjir. Pihak BPBD akan mendatangkan alat penyedot kapasitas tinggi dan membuang genangan banjir ke Sungai Lamong. Inilah kondisi banjir di salah satu perumahan di Kampung Sentral, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Ketinggian air mencapai 40 cm, membuat aktivitas warga terganggu. Banjir di kawasan ini kerap terjadi jika hujan turun. Bahkan genangan banjir sering terjadi sampai berhari-hari. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan drainase agar banjir tidak terus terulang. Hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah Pandeglang, Banten membuat 13 kecamatan terendam banjir. Banjir bandang terjang Pandeglang. Ini terparah di Kecamatan Pagelaran. Ketinggian banjir mencapai 2,5 meter. Ada 600 warga desa Bulagor mengungsi. Beberapa masih bertahan di rumah mereka yang terendam karena belum ada perahu yang menjemput. Jalan desa terputus dan satu-satunya moda transportasi hanya perahu nelayan. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan perahu karet ya, karena tadi disebutkan ada yang masih bertahan di rumah karena belum ada perahu yang menjemput untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman, pemirsa. Nah, ini informasinya, banjir menerjang komplek perumahan Puri Harmoni Parung Panjang. Ini saya alamin semalam ini di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan mulai surut banjirnya, warga dapat kembali beraktivitas.
Ya, seperti inilah pemirsa kondisi banjir di Puri Harmoni, Kabupaten Bogor, di tepatnya Parung Panjang ya. Warga membersihkan beberapa jalan di tempat mereka yang tepatnya di Jalan Pendopo 1 Blok H1. Ini tadinya terendam banjir pada dini hari tadi ya. Pagi hari sudah mulai surut. Banjir Parung Panjang yang perlahan surut. Banyak warga yang membawa mobilnya ke areal sekitaran masjid karena ketinggian banjir tidak begitu tinggi ya di kawasan masjid di sini. Ya, semoga saja hujan turun dengan secukupnya lah, tidak berlebihan, karena beberapa wilayah di Bogor, tadi kita dengar di Pandeglang, ini di Parung Panjang, di Jakarta dan lain-lain tempat lainnya, semuanya banjir akibat hujan yang turun terus-menerus. Ya, akibat derasnya terjangan arus sungai, sebuah jembatan penghubung dua desa di Jepara, Jawa Tengah hanyut pemirsa. Detik-detik hanyutnya jembatan terekam kamera warga. Assalamualaikum. Kondisi terkini jembatan arah. Detik-detik jembatan gantung penghubung desa Ngetuk dengan desa Karangnongko ambruk dan hanyut di Kecamatan Talumsari, Jepara, Jawa Tengah terekam video amatir warga. Ya Allah Gusti, astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Peristiwa ini terjadi pada Minggu siang, disaksikan sejumlah warga yang panik karena adanya retakan dan kondisi jembatan mulai melengkung. Menurut warga, robohnya jembatan berawal dari batang pohon yang menyangkut di tiang penyangga. Ditambah terjangan arus deras sungai hingga potensi jembatan ambruk dan hanyut. Dan banjir yang sangat besar, biasanya nggak sampai segitu. Nah, itu ada pohon randu yang hanyut dan tersangkut, tumbang tersangkut di penyangganya. Nah, penyangganya nggak kuat, nah, otomatis turun sedikit, nah, karena terkena arus banjir itu kemudian hanyut. Bupati Jepara pun bergegas mengambil langkah membangun kembali jembatan dalam waktu dekat, mengingat jembatan itu sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu sangat urgent, maka kita akan bikinkan dengan dana BTT. Mudah-mudahan kita segera bisa bangun kembali. Dijadwalkan nanti, insya Allah setelah Lebaran sudah bisa terbangun. Sebelumnya, jembatan ini dibangun secara swadaya sejak tahun 97 sebagai jalur alternatif bagi warga, terutama anak-anak sekolah. Sebab jika melewati jalan desa, anak-anak sekolah harus berputar dengan jarak 2,5 km. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Seorang warga Cibeber, Cilegon, Banten terseret derasnya arus sungai saat banjir melanda wilayah itu. Korban yang sempat terseret sepanjang 500 meter berhasil diselamatkan warga. Kok bisa sih Roni? Kok bisa sih? Langsung ujung. Detik-detik penyelamatan seorang warga yang terseret arus sungai di Kelurahan Cibeber, Cilegon, Banten terekam video amatir warga. Dengan seutas tali dan kayu, sejumlah warga terus berusaha menyelamatkan korban yang berpegangan tumbuhan di bibir sungai. Korban akhirnya bisa selamat dan dievakuasi ke klinik terdekat. Kendati demikian, keluarga korban mengatakan korban mengalami trauma berat dan belum sadarkan diri. Menurut warga, peristiwa bermula saat korban bersama rekannya tengah mandi tiba-tiba terseret arus sungai. Rekannya berhasil menyelamatkan diri, sementara korban sempat terseret arus sepanjang 500 meter sebelum akhirnya diselamatkan warga. Banjir melanda sebagian wilayah Kalimantan Barat sejak beberapa hari terakhir. Selain ratusan rumah warga terendam, akses antar daerah terputus di beberapa titik. Hal itu membuat pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bergerak cepat membantu masyarakat terdampak banjir. Banjir akibat curah hujan tinggi melanda sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat. Ketinggian air bahkan mencapai 100 cm lebih.
Selain ratusan rumah terendam, akses antar desa terputus di beberapa titik dan menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menginstruksikan BPBD Kalbar untuk terus siaga guna memantau perkembangan serta memastikan keselamatan masyarakat serta menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta segera melaporkan apabila terjadi kondisi darurat di wilayah masing-masing. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Sejumlah hakim ad hoc Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan berunjuk rasa terkait gaji hakim ad hoc yang tidak mengalami kenaikan. Akibatnya sejumlah persidangan pun ditunda selama seminggu ke depan. Sejumlah hakim ad hoc Pengadilan Negeri Makassar berunjuk rasa dengan membentangkan spanduk menuntut peningkatan kesejahteraan bagi para hakim ad hoc di depan kantor Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Kartini, Kota Makassar. Mereka menuntut peraturan Presiden nomor 5 tahun 2013 dan nomor 43 tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc. Selain itu, para hakim ad hoc ini juga menuntut cuti melahirkan dan cuti menjalankan ibadah yang diambil dari cuti tahunan para hakim ad hoc. Akibat unjuk rasa ini, proses persidangan tertunda selama seminggu ke depan. Mogok kerja ini akan dilakukan sampai para hakim ad hoc mendapat respon dari pemerintah pusat. Mogok sidang, tapi tetap memberikan perhatian pada proses persidangan. Jadi kami tidak mengabaikan masyarakat yang mencari keadilan. Para hakim ad hoc PN Makassar akan melanjutkan aksinya hingga seminggu ke depan dan akan berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi besar-besaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Komisi Informasi Pusat Publik atau KIP memutuskan menerima seluruh permohonan gugatan Bonatua Silalahi terkait sengketa informasi keterbukaan publik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke KPU RI. Putusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya, menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI. Putusan ini dibacakan Ketua Majelis KIP Handoko Agung Saputro dalam sidang yang digelar hari Selasa. Majelis menyatakan informasi salinan ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka. Ini di garis bawahi ya. Informasi salinan ijazah merupakan informasi terbuka. Dan KPU sebagai termohon diminta memberikan informasi tersebut kepada Bonatua sebagai pemohon. Majelis mendengarkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Terus terang kita bahagia, perjuangan kita ini sebenarnya saya bilangkan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama. Atau kok beda, kok dekannya ini tandangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia pingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih seperti yang kita alami ini perjuangan panjang ya.